Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ibu-ibu hebat. Perkenalkan, saya Duyana Amira Hairunisa, mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menampilkan video untuk penelitian skripsi saya dengan dosen pembimbing Ibu Ulfa Musdalifah, Eskep NSSTR KBDN MKes, Ibu Rafika Fajrin, SPD MPD, serta dosen penguji saya, Ibu Dr. Sri Sumarni, BDN MMID. Saya akan membahas mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Sebelumnya, apa sih yang Ibu ketahui tentang MKJP? Wah, ibu-ibu udah banyak yang tahu ya apa itu MKJP, keren. Untuk pengertian lebih lanjutnya, langsung saja ke pembahasan ya. Mari kita simak. Metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Manfaat dari penggunaan MKJP antara lain efektif mencegah kehamilan hingga 99%, jangka waktu pemakaian yang lebih lama, tidak mempengaruhi ASI atau air susu ibu, tidak ada perubahan fungsi seksual, dan biaya yang lebih terjangkau. Jenis-jenis dari MKJP antara lain ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, MOW, metode operasi wanita atau tubektomi, MOP, metode operasi pria atau vasektomi. Kita bahas satu-satu ya ibu-ibu. AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau yang dikenal dengan IUD, intrauterine device, merupakan kontrasepsi non-hormonal yang dipakai di dalam rahim. Jangka waktu pemakaian 5-10 tahun. Alat ini menetap kuat dan tidak berkarat di dalam rahim. Cara kerja IUD yaitu dengan cara menghalangi sperma untuk bertemu sel telur. Keuntungan dari penggunaan AKDR antara lain memiliki efektivitas tinggi, efektif segera setelah pemasangan, dapat dipasang segera setelah melahirkan, tidak mempengaruhi ASI, praktis dan ekonomis, masa pakai 10 tahun, tidak mengandung hormon sehingga tidak mempengaruhi berat badan, serta kesuburan segera kembali setelah diangkat. Efek samping umum penggunaan AKDR antara lain perubahan siklus haid, umumnya terjadi di dalam 3 bulan pertama, dapat menyebabkan kram atau mula setelah pemasangan, siklus haid yang lebih lama dan banyak, serta tidak mencegah infeksi menular seksual atau IMS. AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, merupakan alat kontrasepsi yang dipasang atau disisipkan di bawah kulit lengan. Efektif mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan perlahan-lahan hormon yang dibawanya. Implan efektif dipakai hingga 3 tahun. Keuntungan penggunaan implan antara lain sangat efektif menjaga kehamilan, ekonomis dan praktis, pengembalian kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak memerlukan pemeriksaan organ, serta mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid. Efek samping dari penggunaan implan antara lain, haid tidak teratur atau jarang, kadang pusing dan mual, efek menurun apabila dibarengi dengan penggunaan obat-obatan, perubahan berat badan, dan tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual atau IMS. MOW, metode operasi wanita, disebut juga tubektomi atau sterilisasi wanita, merupakan metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi. Tindakan ini mengikat atau memotong saluran telur kiri dan kanan, dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. Keuntungan dari penggunaan MOW antara lain sangat efektif, 0,5 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan, aman dan sederhana, tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi ASI, dan tidak mempengaruhi hormon. Keterbatasan MOW antara lain diperlukan konseling karena tindakan ini bersifat permanen. Ada rasa tidak nyaman setelah operasi dan harus dilakukan oleh dokter. MOP, metode operasi pria atau vasektomi, disebut juga dengan sterilisasi pria, merupakan metode kontrasepsi untuk pria berupa tindakan medis pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri. Keuntungan MOP antara lain sangat efektif 97-98%, aman, sederhana, mudah dan cepat, dilakukan hanya sekali, serta tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Keterbatasan dari MOP antara lain setelah beberapa hari, 2-3 hari menghindari kerja berat sesudah tindakan, perlu menggunakan kondom selama 3 bulan, untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma, serta harus dilakukan oleh tenaga dokter. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.